Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Saat ini saya masih bersama dengan Mbak Ancis dan kembali ke pembahasan kita sebelumnya nih Mbak. Kalau ada namanya tari klasik dan juga tari kreasi baru. Dan pertanyaan masih sama nih Mbak ya. Mbak Ancis lebih fokus kemana sih? Tari klasik atau tari kreasi baru? Sebenarnya aku sih dua-duanya masih bisa dibilang sejajar ya, tapi sekarang aku lebih banyak menggeluti tari klasiknya sih. Menggeluti tari klasik ya Mbak ya? Kenapa tuh Mbak? Karena apa ya, aku suka dengan sejarahnya. Sejarah. Aku suka sesuatu yang punya sejarah dan dia tuh banyak aspek yang bisa kita pelajari. Gitu. Begitu Mbak ya. Terus kita berbicara mengenai zaman modern nih Mbak ya. Nah, tari klasik itu kan sebenarnya ya orang-orang sekarang tuh kurang berminat sebenarnya. Karena kan ya harus mempelajari sejarah seperti yang Mbak Ancis bilang tadi. Dan mereka lebih senang ya harus langsung praktek. Nah, menurut Mbak Ancis yang sebagai lebih fokus ke tari klasik, gimana sih Mbak cara membuat tari klasik itu tetap berkembang dan eksis? Apakah dengan media sosial aja itu cukup atau ada cara lain? Banyak aspek sih sebenarnya. Yang jelas media sosial itu sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Iya, karena sebenarnya sekarang justru minat masyarakat itu sedang banyak meningkat. Ya. Karena dengan adanya media sosial mereka tahu bahwa ada suatu bentuk tari klasik yang seperti ini. Terus oh ada juga yang kayak gitu. Oh ini unik karena ada sesuatu yang beda dari yang lain. Oh, pada akhirnya mereka tertarik kembali gitu ya Mbak dengan tari klasik. Iya, gitu. benar. Terus untuk apa tadi? Menjaga ya? Menjaga dan membuat itu ya tari klasik itu tetap eksis di masyarakat sekarang. Itu gimana sih? Ya sebenarnya memang banyak yang pengen belajar, cuman kadang ada keterbatasan akses. Jadi kalau misalnya bisa belajar tari klasik itu bagus untuk melestarikan dan menjaga agar tetap eksis. Tapi kalau misalnya nggak bisa ada kesempatan ya cukup dengan mengapresiasi, menyebarluaskan itu juga udah bisa dibilang cukup untuk menyebarkan tentang tari klasik itu. Tentang tari klasik. Dan aku melihat dari beberapa video yang diupload misalnya di Keraton, itu sangat banyak yang mengapresiasi, bahkan ketika premier atau live streaming tarian tertentu, saya lihat di komennya banyak yang menyebutkan misalnya Tulungagung hadir, terus dari Lampung hadir, bahkan ada juga yang menyaksikan dari Osaka, kayak aduh senang banget akhirnya semua orang yang kenal dengan tari klasik bisa menyaksikan langsung walaupun dari layar HP, layar tablet, laptop dan semacamnya gitu. Karena kan banyak orang Jawa yang tinggal di luar negeri. Oh iya benar. Ya, dan mereka mungkin dulunya tidak semudah sekarang untuk mendapatkan akses dan informasi tentang kesenian terutama tari itu juga. Makanya aku yakin mereka juga pasti senang dengan adanya YouTube yang menampilkan tari-tarian tari klasik itu karena ya luar negeri nggak ada tari klasik yang berasal dari Indonesia, dan akhirnya kerasa kangen itu juga ya. Iya. Saya juga sempat ngulik-ngulik kalau Mbak Ancis ini ternyata membuka les privat. Iya. Benar. Nah, itu apakah itu salah satu cara Mbak Ancis untuk melestarikan seni tari juga? Ya bisa dibilang gitu sih. Ya bisa dibilang gitu. Aku sebenarnya ada keinginan untuk buka sanggar. Oh, tapi buka sanggar. Mungkin mimpi jangka panjang ya karena butuh modal banyak. Untuk sekarang aku buka les privat itu untuk membantu teman-teman yang misalnya terlalu sibuk sampai dia nggak bisa sempat ke sanggar atau sanggarnya jauh atau masih belum berani keluar karena masih pandemi. Ya. Karena aku yang datang ke tempat muridnya gitu. Berarti Mbaknya yang datang ke rumah ya, ke rumah murid. Oke. Nah, dan menurut Mbak juga nih ya, gimana sih minat masyarakat sekarang itu terhadap tari tradisional? Apakah mereka senang dan akhirnya tertarik untuk mempelajari, atau mereka sekarang malah ya lebih memilih untuk tari modern? Sebenarnya minatnya masih cukup tinggi. Oke, masih cukup tinggi? Iya, masih cukup tinggi. Alasannya apa sih Mbak?
Karena waktu aku dulu posting di Twitter itu banyak yang merespon. Cuman sayangnya kendalanya lagi-lagi Media. ada di bukan karena ya bisa dibilang media juga sih, cara pengajarannya. Oh, emang cara pengajaran tuh gimana sih, Mbak? Kalau untuk aku masih melayani yang offline aja dulu, jadi tatap Oh, muka secara oke. langsung karena sejauh ini metode yang paling efektif memang yang tatap muka, karena dari situ kita bisa melihat langsung bentuknya seperti apa. Karena kita melihat langsung pun masih sering ada yang salah gitu ya. Iya. Apalagi kalau dari daring, dari online gitu. Nah, untuk kita di rumah, Mbak Anci selain menjadi seorang penari profesional, ia juga seorang abdi dalam keraton. Bener ya, Mbak ya? Iya, bener. Nah, saya ingin bertanya nih, Mbak, soal abdi dalam dan penasaran juga sih sebenarnya. Tugas abdi dalam tuh apa sih sebenarnya? Tugasnya banyak, tapi Banyak ya, Mbak ya? tergantung kita di divisi apa. Oke. Kalau aku kan penari, jadi tugas utamanya menari. Tapi kadang-kadang ketika ada acara, kita bantu juga jadi tim produksi gitu. Oh, sebelum kita menutup segmen ini, Mbak ya, apa sih pelajaran yang bisa Mbak Anci dapat ketika menjadi seorang penari sekaligus menjadi seorang abdi dalam? Banyak banget pelajaran yang bisa Oke. didapatkan. Yang jelas kalau menari kita harus sabar, disiplin, terus tekun. Itu yang paling penting. Terus Paling ketika penting. jadi abdi dalam itu aku belajar bagaimana bersopan santun atau unggah-ungguh gitu ya. Sama bagaimana kita menempatkan diri tergantung di mana kita berada. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Mbak ya. Itu pelajaran yang bisa Mbak Anci dapatkan. Nah, dan untuk kesan di rumah, setelah ini saya bersama dengan Mbak Ancis akan bermain games yang pastinya seru dan menarik nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talkation, Talk Education for Action. Putar, Putar, terus dibalikin, balikin. putar lagi. Oh, putar lagi, gini. Ya. Oke. Kalau yang kedua?